sedang dihebohkan oleh video pemukulan anjing yang dilakukan oleh pihak keamanan. Sobat Totan ini bernama Fai. Ia adalah seekor anjing Belgian Malinois yang berusia 2 tahun. Ia bertugas sebagai anjing penjaga di sebuah mall. Dari informasi terakhir yang Otan dapat, kondisi Fai saat ini dalam keadaan sehat dan tidak ada cedera. Tapi syukurlah, akhirnya kasus ini sudah selesai dan berakhir damai teman. Semua pihak sudah meminta maaf. Dan yang paling terpenting adalah Sobat Otan si Fai saat ini sudah baik-baik saja. Wah, karena ada kejadian ini, Sobat Otan si Belgian Malinois jadi ikut viral nih. Sebelum membahas lebih jauh, kita kenalan dulu ya sama si Belgian Malinois ini. Sebenarnya ia sosok yang seperti apa ya? Hai Otan, akulah sosok yang sering muncul akhir-akhir ini di sosial media. Yaps, aku adalah si Belgian Malinois. Coba lihat tubuhku. Aku memiliki tubuh yang tegap, kokoh, serta memiliki otot yang kuat. Aku juga sangat aktif dan suka bergerak. Kalau teman-temanku sudah cukup hanya dengan berjalan sore, tapi tidak dengan aku. Aku membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk bergerak setiap harinya, karena aku memiliki energi yang luar biasa. Maka jangan heran kalau aku banyak digunakan sebagai anjing pekerja dan juga penggembala Otan. Germak sob, keren maksimal. Eits, belum selesai Sobat Otan ini mengunjuk kekuatan. Nah, untuk unjuk kekuatan kali ini, Sobat Otan si Belgian Malinois bernama Super Bass menantang adu balap dengan mobil mewah seharga 1,2 miliar teman. Bisa bayangkan dong kekuatan seekor anjing diadu dengan teknologi mesin mobil, pasti seru banget. Oke deh kalau begitu, kita mulai masuk ke arena dan mulai! Ready, go! Super Bass langsung tancap gas teman. Tapi mobil juga tidak mau mengalah dan berusaha untuk menyusul. Ya, dan finish! Pemenangnya adalah Sobat Otan si Super Bass. Terima kasih Otan. Sebenarnya ini bukanlah hal yang sulit untuk aku lakukan. Karena aku memiliki kecepatan hingga 64 km per jam. Dan sudah bisa akselerasi tinggi saat mulai berlari. Beda dengan mesin mobil. Hal ini dikarenakan aku memiliki postur tubuh yang proporsional. Sehingga bisa melawan angin dengan baik. Ditambah kekuatan otot pada kakiku yang terlatih. Jadi bisa semakin cepat deh. Kecepatan Sobat Otan ini ternyata menjadi alasan mengapa Belgian Malinois banyak digunakan sebagai anjing proteksi. Karena ia bisa dengan cepat merespon jika ada bahaya yang datang. Ditambah stamina dan energinya itu loh, seakan gak ada habis-habisnya. Cuakep. Gak cuma melulu soal kekuatan, Sobat Malinois ini ternyata juga memiliki kecerdasan yang tinggi. Nih kalau nggak percaya. Kecerdasan si Belgian kali ini dibuktikan dengan pertandingan sepak bola teman. Posisi Sobat Otan ini adalah sebagai penjaga gawang atau kiper. Posisi ini dituntut memiliki fokus yang tinggi, serta analisa yang baik untuk menentukan arah bola yang datang. Jika anjing tidak memiliki kemampuan tersebut, sudah pasti gawangnya akan kebobolan terus tuh. Keahlian ini ia dapat karena memiliki indera penglihatan dan pendengaran yang baik, sehingga anjing bisa mengetahui arah dari pergerakan bola. Tuh lihat saja, sampai saat ini belum ada satupun yang berhasil menembus gawang si cerdas ini kan? Satu hal terpenting lagi nih yang gak boleh ketinggalan, yaitu mental yang kuat. Kalau anjing tidak memiliki mental baja, pasti ia akan langsung kabur saat berhadapan dengan bola yang mengalir kencang.
Tapi karena ia sangat terlatih, bukannya kabur, bola yang kencang itu malah dihalau menggunakan mulutnya. Mantul, Sob! Betul, Otan. Itu semua bisa aku lakukan karena aku adalah anjing yang cerdas dan mudah belajar. Sehingga jika dilatih dengan serius, aku bisa melaksanakan berbagai tugas, seperti menjaga gawang ini. Ditambah aku sangat fokus terhadap sesuatu. Jadi kalau sudah mengunci target, jangan harap ia bisa lolos begitu saja. Nah, karena Sobat Otan ini begitu fokus dan sangat berani saat menjalankan tugasnya, makanya nggak heran kalau ia banyak dijadikan sebagai anjing penjaga, teman. Keren banget sih kamu, Sob. Oh ya teman, karena Sobat Otan ini memiliki kemampuan dan tenaga yang luar biasa, maka ia bisa melaksanakan tugas apapun, termasuk misi melumpuhkan maling. Pak, mobil saya, Pak, tolongin, Pak, cepet, Pak, mobil saya, Pak. Saat mendengar instruksi dari pawang, dengan sikap dan cepat, Sobat Otan ini langsung bertindak. Tanpa rasa takut, ia langsung menyerang targetnya sampai tidak bisa berkutik. Nah, serangan ini baru akan berhenti saat pawang memerintahkannya. Sebentar. Tadi kamu masuk lewat jendela mobil ya? Luar biasa. Betul, Otan. Selain mengandalkan kekuatan, aku juga memiliki skill kecepatan dan ketepatan. Jadi saat ada target, aku akan memperhitungkan semuanya. Sehingga target bisa dilumpuhkan walau dalam medan yang sulit. Itulah kenapa aku banyak dijadikan sebagai anjing penjaga di sebuah rumah, hotel, mall, maupun di kepolisian. Oke Sob, bungkus. Gak cuma jago melumpuhkan target, tapi Sobat Otan si Malinois ini juga memiliki kemampuan dalam misi penyelamatan. Anjing ini biasa disebut sebagai sardok. Gak sembarang anjing bisa menjadi sardok, teman, karena ia harus melalui beberapa tahapan sampai benar-benar matang. Sobat Otan ini dituntut untuk bisa melakukan penyelamatan di berbagai situasi dan kondisi. Contohnya pada kasus kali ini, korban sulit diselamatkan jika menggunakan perahu karet karena berada di dekat pusaran air. Tidak ada cara lain, satu-satunya yang bisa menolong Kamaya adalah Sobat Otan si Belgian Malinois ini. Sudah siap menerima misi penyelamatan, Sob? Siap, laksanakan, Otan. Ayo Kak, pegangan yang erat pada rompi Sobat Otan ini. Perlahan tapi pasti, Sobat Otan ini mampu menarik Kamaya menuju perahu karet, teman. Syukurlah. Salut Otan sama tenaga kamu, Sob. Berenang saja sudah cukup menguras energi, apalagi harus sambil menarik beban di air. Luar biasa. Iya, Otan. Saat berenang, aku mengandalkan otot kaki sebagai alat dayung. Selain itu, untuk bisa melakukan hal ini, sistem pernafasanku juga harus baik. Karena tekanan air memaksa aku untuk bernafas dengan beban yang jauh lebih berat. Tapi karena aku memiliki energi yang lebih dan sering latihan, makanya aku tidak terlalu kesulitan saat melakukan aksi ini di air. Good job, Sob. Selamat juga untuk tim penyelamat. Otan bangga sama kalian. Teman semua, aksi penyelamatan tadi adalah reka adegan ya, bukan adegan yang sebenarnya. Sistem pelatihan yang baik dan disiplin membuat Sobat Otan ini menjadi anjing karya guna. Cakep! Otan dan teman-teman, kalian mau lihat keahlianku yang lain tidak? Ya mau dong, Sob. Pakai ditanya lagi. Memangnya kamu mau unjuk gigi apa lagi sih? Yang tadi masih kurang ya? Coba lihat target yang digantung ini, Otan. Tapi tenang, walau cukup tinggi, aku tetap bisa kok meraihnya. Coba semuanya perhatikan keahlianku ya.
ada apa-apanya buat kamu ya, Sob. Kalau begitu, coba kita naikkan lagi tingkat kesulitannya. Nah, sekarang target yang digantung memiliki tinggi 270 cm. Kalau yang ini bisa nggak, Sob? Weh. Lagi-lagi tantangan ini tidak jadi masalah besar bagi si Malinois ini, teman. Tentu saja, Otan. Karena saat melompat, aku mengandalkan kekuatan kaki belakangku. Kaki belakang memiliki fungsi untuk mendorong tubuhku agar bisa naik ke atas. Fungsinya kurang lebih seperti pegas. Selain itu, agar bisa tepat sasaran, aku menggunakan penglihatanku yang tajam untuk mengunci target. Luar biasa, Sob. Aduh, sakit dong sayang, pelan-pelan. Anak-anakku ini memang ya, gak ada sabar-sabarnya. Setiap kali ibu mau kasih makan, selalu deh berebut gini. Tapi walau bagaimanapun juga, Bunda tetap sayang kok sama kalian. Halo Sobat Otan di rumah, apa kabar? Baik-baik saja kan semuanya? Itu tadi Sobat Otan, namanya Dona. Ia adalah burung kuntul kerbau. Iya Tan, ini anak-anakku, usianya sekitar 20 hari. Sudah cukup besar sebenarnya. Semakin besar, tabiatnya memang semakin gak sabaran. Hebat memang sobat satu ini. Demi anak-anaknya, Dona rela terbang jauh untuk cari makan. Jaraknya bisa puluhan kilometer loh. Tergantung dapat atau tidaknya sumber makanan. Meskipun anak-anakku tinggal seharian, aku sama sekali tak merasa khawatir. Soalnya sarang anakku berada di antara ribuan, bahkan puluhan ribu burung kuntul loh. Tuh, hitung sendiri deh kalau nggak percaya. Yang pasti banyak banget kan? Dengan jumlah sebanyak ini, mana ada yang berani macam-macam? Iya nggak teman? Iya, Otan percaya deh. Nah, ada yang tahu nggak di mana lokasi ribuan teman-temanku ini? Kawanan mereka ini masih ada di Indonesia kok. Tepatnya di daerah Palu Merbau, Deli Serdang, Sumatera Utara. Areal hutan mangrove seluas 1 hektar ini sudah menjadi rumah para burung sejak tahun 2003 silam. Sebelumnya kami terbiasa bermigrasi menjelajah bumi teman. Melintasi benua Asia atau terbang dari Tiongkok ke Asia Tenggara sejauh 5.000 km. Ini biasa kami lakukan setiap akhir tahun. Iya juga sih, setahu Otan, negara-negara di belahan bumi utara sedang mengalami musim dingin. Sehingga mereka pun berpindah ke negara beriklim hangat seperti Indonesia. Tujuannya ya jelas, untuk mencari kehangatan. Sini Otan peluk aja biar hangat. Oh iya teman, Otan baru ingat. Ternyata ada hal unik tentang si burung kuntul saat mau membuat sarang loh. Keunikannya terletak pada kerjasama dan koordinasi antara mama dan papa kuntul teman, terutama saat membuat sarang. Biasanya burung kuntul jantan akan bertugas mengumpulkan ranting-ranting pohon. Sementara kuntul betina bertugas mengerami telur-telurnya selama 26 hari. Lalu saat menetas, mama dan papa burung kuntul akan secara bergantian untuk menjaganya dan memberi makan. Karena aku masih kecil, jadi aku masih disuapi saat makan, Tan. Aku tidak memiliki gigi. Terima kasih ya untuk kedua orang tuaku. Aku sayang kalian. Otan, jika kalian perhatikan dengan seksama, ada salah satu temanku yang sudah tidak bernyawa.
Sejak masih kecil, kami sudah memiliki naluri bersaing untuk bertahan hidup. Sesuai hukum alam, yang lemah tidak akan bertahan lama. Memang sih, jika dalam sarang terdapat banyak anakan burung kuntul, maka salah satu dari mereka pasti akan kekurangan makanan. Biasanya yang paling lemah akan lebih sedikit mendapat makanan, atau bahkan tidak sama sekali. Semangat ya sobat kecilku, Otan yakin kok kalau kamu bisa bertahan sampai besar. Oh, Otan, tolong aku, Tan. Tidak! Ternyata ada anakan burung kuntul yang terjatuh, teman. Kok bisa sampai jatuh gitu sih? Mana indukannya belum sampai ke sarang lagi? Walaupun aku aman dari serangan predator dan dijaga oleh saudara-saudaraku, tapi kejadian seperti ini memang sering terjadi, Tan. Saat aku ditinggal oleh Mama, aku bisa saja terjatuh karena ada ranting yang patah. Tapi aku bersyukur karena masih ada orang baik yang mau menolongku. Salah satunya adalah paman ini, teman. Paman menolong dengan cara mengembalikan aku ke atas sarang. Syukurlah. Maklum saja ya, Tan. Aku kan masih kecil dan belum bisa terbang, sehingga masih butuh bantuan untuk bisa naik kembali ke atas. Terima kasih, Paman, telah menyelamatkanku. Oh iya, tapi nggak semua temanku yang terjatuh bisa seberuntung aku, Tan. Karena ada beberapa anakan kuntul yang terjatuh dan ia tidak selamat. Karena saat berada di bawah, ancaman bisa datang kapan saja, terutama serangan ular. Saat sudah terjadi, kami hanya bisa pasrah dan hanya bisa menerima kalau kami adalah hewan yang menjadi mangsa, bukan pemangsa. Ternyata kehidupan kamu memang butuh perjuangan ya, Sob. Tetap semangat ya semuanya. Teman, untuk bisa bertemu Sobat Otan ini nggak cuma di hutan mangrove saja. Tapi ada juga spot lainnya, yaitu sawah yang sedang dibajak. Memangnya kalian di sana ngapain sih, Sob? Lagi healing ya? Otan, aku kesini bukan cuma mau sekedar healing, tapi di sini banyak sekali makanan kesukaanku. Lahan sawah yang dibajak oleh mesin ini membuat bermacam-macam serangga, keong, dan katak naik ke permukaan tanah. Jadi, jika ada paman yang sedang membajak sawah, itu tandanya aku bisa makan besar, Tan. Oh iya, karena kedekatanku dengan paman petani, sampai-sampai aku mendapat julukan sebagai sahabat petani loh. Karena selain bisa membasmi hama pada lahan, aku juga bisa sekalian menemani paman petani yang sedang bekerja. Gimana? Mau ikut nongkrong di sawah bareng aku nggak, Tan? Boleh aja sih, Sob. Asal ada pisang ya, soalnya kan selera makan kita berbeda. Oh iya teman, ngomongin Sobat Otan ini, ternyata ada cerita menarik tentang mereka loh di Aceh. Di Aceh, masyarakat sekitar menyebut burung kuntul ini dengan sebutan burungku. Jadi, ketika terjadi bencana tsunami Aceh 2004 silam, burung kuntul ini seakan memberikan pertanda akan datangnya bencana alam. Karena saat pagi harinya, semua burung tiba-tiba pergi dan tak ada satupun yang kembali. Kan udah tanda kan burung kebiasaannya ada perasaan dia sendiri dia. Burung, jangankan burung, ayam pun itu hari kan berkokok dia.
lembu-lembu semua pergi ke sana dia. Kemudian itu terbang dia. Biasanya kan balik lagi dia. Ada yang tinggal di sini. Tapi itu hari nggak ada dia. Pergi semua, pergi semua. Tidak pernah balik-balik lagi dia. Dari kejadian tersebut, akhirnya masyarakat mendapat pengalaman berharga tentang tanda-tanda akan datangnya musibah. Tapi yang mau Otan tanyakan, kok kalian bisa tahu sih bahwa akan datang sebuah bencana? Jadi begini, Otan. Aku memiliki kemampuan mendengar infrasonik yang sangat sensitif. Nah, dari kemampuan inilah aku bisa mendeteksi adanya badai dan tsunami. Saat pendengaranku sudah tidak nyaman, maka aku akan terbang yang jauh untuk melarikan diri dan mencari tempat yang lebih aman. Karena kalau aku masih di lokasi tersebut, bisa-bisa aku dan teman-teman bisa terkena dampak dari bahaya bencana alam. Jadi begitu, Otan. Wah, Sobat Otan ini begitu cantik ya kalau di versi AI-nya. Pasti kalian si burung imut yang tak bisa terbang itu ya? Oke deh, Otan kenalin ya ke teman-teman di rumah. Oke Om Editor, kita kembali ke dunia nyata. Hai Otan dan teman-teman, perkenalkan, aku adalah burung akuatik yang tidak bisa terbang. Kalian tentu tahu dong siapa aku? Ya, aku adalah penguin. Aku dan keluargaku hidup di Antartika. Itu loh, daerah yang memiliki suhu yang dingin. Terkadang karena suhu dingin yang sangat ekstrim, membuat kami harus bermigrasi untuk mendapatkan suhu yang lebih hangat serta makanan untuk bertahan hidup. Karena aku adalah burung yang paling sosial, maka dalam bermigrasi pun kami selalu bersama-sama. Jarak yang kami tempuh tidaklah sedikit Otan, melainkan sampai ribuan kilometer. Selain itu, migrasi bagi kami adalah peristiwa penting karena akan menentukan hidup dan mati. Dalam perjalanan menelusuri darat dan lautan, ada saja salah satu anggota kami yang tidak mampu bertahan. Entah itu karena kedinginan, kelelahan, atau dimangsa oleh predator. Oh iya teman, cara tercepat kami dalam bermigrasi adalah dengan berenang. Kami memiliki tulang sayap yang menyatu lurus sehingga sangat kaku dan kuat seperti sirip. Otot sayap dan dada kami juga berkembang dengan baik sehingga mampu mendorong lebih kuat saat berenang. Makanya jangan heran kalau kecepatan kami saat berada di air bisa mencapai 40 km per jam. Otan, setelah suhu kembali normal, aku dan koloniku akan kembali ke habitat di mana aku dilahirkan. Dan saat momen itulah, aku dan koloniku akan berkembang biak dengan cara bertelur. Biasanya penguin jantan yang akan membangun sarang, menggunakan batu, ranting kayu, atau benda lain yang ada di sekitarnya. Proses mengerami telur ini sekitar 1 bulan Otan. Nah, selama proses pengeraman ini, biasanya mama dan papa penguin akan bergantian mengeraminya. Begitulah cerita Otan. Perjalanan yang sangat menyentuh Sob. Semoga kalian baik-baik saja ya. Karena menurut info yang Otan dapat, penguin sudah masuk dalam kategori satwa yang langka teman. Itu semua disebabkan habitat mereka yang semakin rusak akibat pemanasan global. Karena jika penguin menghilang dari dunia, maka hewan lain yang menjadi predatornya pun juga akan punah. Sehingga semua ekosistem di kutub bisa menjadi sangat kacau. Jangan sampai deh ya.
untuk bertemu mereka, sekarang kita tidak perlu harus jauh-jauh terbang ke Antartika. Karena di Indonesia juga sudah ada loh. Salah satu jenis penguin yang bisa kita jumpai adalah penguin Humboldt. Tinggal di tempat dengan iklim tropis seperti di Indonesia, jelas bukan masalah buat mereka. Bukan begitu, Sob? Betul, Otan. Karena di sini suhunya sudah disesuaikan dengan habitatku, sehingga aku bisa tetap nyaman. Ada apa nih? Kok buru-buru amat naiknya? Pasti kalian ada maunya kan? Ya, apalagi kalau bukan cium bau makanan lezat. Siap, Dek. Baris yang rapi. Betul sekali, Otan. Aku sudah hafal dengan Kak Eka, karena ia adalah kiper kami. Kalau Kak Eka sudah membawa nampan, itu tandanya makanan lezat sudah siap. Oh iya, makanan kesukaan aku di sini adalah ikan selar dan ikan capelin. Saat makan ada teknik yang kami gunakan loh, yaitu dengan memakan bagian kepala ikan terlebih dahulu. Tujuannya agar tidak tersedak, Otan. Nyam, nyam. Tapi Otan masih penasaran nih, apakah benar kalau kalian ini benar-benar hafal sama kakak kiper? Jangan-jangan cuma hafal sama makanannya aja nih. Kalau gitu, sekarang coba Kak Eka ganti baju dan gak bawa makanan. Nah, kalau udah begini, kira-kira Sobat Otan ini tetap mau mendekat gak ya? Ayo, panggil semuanya, Kak. Wih, ternyata tanpa ragu mereka langsung mendekat tuh sama Kak Eka. Berarti kalian benar-benar sudah hafal ya, Sob? Tentu saja, Otan. Kak Eka kan sudah merawat kami sejak lama, jadi kami sudah hafal dengan wajahnya. Apalagi Kak Eka itu baik, sehingga kami di sini menganggap bahwa ia bukanlah suatu ancaman. Jadi walau nggak bawa makanan, kami tetap mau tuh mendekatinya. Penguin memang terkenal memiliki kecerdasan yang luar biasa, teman. Ia bisa mengingat sesuatu dengan baik, seperti kiper yang menjaga mereka. Bahkan ada ilmuwan yang menyatakan bahwa kecerdasan penguin ini setara dengan burung beo loh. Keren, Sob! Oh iya teman, kalian udah pada tahu belum suara penguin itu kayak gimana? Nih, Otan akan kasih beberapa suara ya. Coba nanti teman-teman di rumah tebak yang mana suara penguin. Putar suaranya, Paman Editor. Suara pertama. Suara kedua. Dan terakhir, suara ketiga. Nah, dari ketiganya, manakah yang merupakan suara penguin? Ada yang menjawab suara pertama, kedua, dan ketiga. Tapi jawaban yang benar adalah... Ketiga-tiganya adalah suara aku, Otan. Aku memang memiliki beragam suara untuk berinteraksi. Ada suara yang mengisyaratkan panggilan, tanda bahaya, atau hanya sekedar teguran pada penguin lainnya. Gimana suara Otan? Unik kan?